Aku tidak pernah menyangka sebuah perjalanan singkat bisa mengubah hidupku selamanya. Halo, namaku Isabella, aku berumur 25 tahun. Aku lahir dan besar di Bandung, kota yang sibuk dengan udara yang selalu penuh asap kendaraan dan kafe-kafe yang selalu ramai. Aku terbiasa dengan hiruk-pikuk kota, dari mal besar, bioskop, hingga taman kecil yang jarang aku kunjungi. Minggu lalu, sahabatku, Wulan, tiba-tiba mengajakku ke sebuah tempat yang benar-benar asing bagiku. Sebuah rumah kebun milik keluarganya di daerah Lembang, sebuah kota kecil di pegunungan yang terkenal dengan udara segar dan pemandangan alamnya yang hijau. Aku tidak pernah membayangkan akan melewatkan hari mingguku jauh dari keramaian kota, di tengah hutan dan ladang. Wulan bilang, kamu butuh istirahat dari rutinitas kota. Ayo ikut aku ke rumah kebun keluargaku, aku janji kamu akan suka. Awalnya aku ragu. Aku pikir, apa yang bisa aku lakukan di sana? Aku bukan orang yang suka berpetualang di alam liar atau duduk berlama-lama tanpa koneksi internet, tapi senyuman Wulan yang penuh percaya diri membuat aku menyerah. Baiklah, aku ikut. Aku pun mulai mempersiapkan diri. Bukan dengan sepatu bot hiking atau obat nyamuk, tapi dengan pakaian yang nyaman tapi tetap casual. Rok panjang berbahan ringan dan kaos olahraga yang biasa kugunakan untuk yoga. Aku pakai sandal jepit yang nyaman dan membawa topi anyaman yang dipinjam dari Wulan, serta tas kecil berisi tabir surya, pelembab, dan sedikit makeup untuk berjaga-jaga. Perjalanan menuju Lembang memakan waktu lebih dari 2 jam, melewati jalanan berkelok dan berbatu yang membuat perutku bergejolak. Wulan mengemudi dengan tenang sambil menyanyikan lagu-lagu lama, sedangkan aku menggenggam pegangan mobil sekuat tenaga. Sesampainya di sana, aku disambut oleh pemandangan rumah kayu dengan atap genteng merah yang terlihat seperti lukisan. Terasnya lebar dengan beberapa hemok tergantung di sana-sini. Aroma kayu bakar dan suara tawa anak-anak serta anjing yang berlarian membuat suasana terasa hangat dan akrab. Aku mulai mengenal beberapa anggota keluarga dan teman-teman mereka yang sudah berkumpul sejak pagi. Saat kami duduk di bawah pohon rindang dekat teras, seseorang datang menghampiri kami dengan senyum yang membuat hatiku berdebar. "Halo, bagaimana kabar kalian, cewek-cewek?" Sapanya ramah. Dia tinggi, kulitnya agak coklat keemasan karena sering beraktivitas di luar, rambutnya ikal dan sedikit berantakan seperti baru saja ditiup angin, namun justru itu yang membuatnya terlihat menarik. Matanya berwarna coklat muda, hampir seperti emas jika terkena sinar matahari. Wulan tertawa kecil. "Ini Tito, sepupuku yang memang tinggal di sini dan sudah seperti pemilik tempat." Aku tersenyum gugup dan mengangguk, merasa sedikit canggung, karena ini benar-benar bukan dunia yang aku kenal. "Ini pertama kalinya kamu ke rumah kebun, kan?" Tito bertanya sambil melirikku dengan mata yang penuh kehangatan. Aku mengangguk. "Iya, ini pertama kalinya. Aku biasanya lebih suka suasana kota," jawabku sambil tersenyum. Dia tertawa, suara hangatnya menenangkan. "Ah, jangan bilang begitu. Ada banyak hal seru di sini. Ada pohon tua yang akarnya seperti patung, ada sungai kecil dengan air terjun mini, dan ada pohon jati yang rindang sekali." Aku penasaran. "Serius? Aku ingin lihat semua itu." Tapi Wulan cuma nyengir dan berkata, "Jangan terlalu berharap. Kamu pasti cepat bosan." Aku melirik Wulan dan Tito yang saling bertukar pandang. Tito lalu mengajak kami untuk berjalan-jalan setelah makan siang. Aku merasa ada sesuatu yang membuatku ingin mengikuti ajakannya, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Dan beginilah ceritaku dimulai, sebuah hari Minggu yang tidak akan pernah kulupakan. Hari Minggu itu terasa berbeda sejak pagi. Setelah menikmati makan siang bersama keluarga dan teman-teman Wulan di teras rumah kayu itu, aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketenangan yang datang dari udara segar dan suara alam yang alami, bukan dari deru kendaraan atau musik kafe. Makanan yang disajikan juga luar biasa, daging panggang yang empuk, nasi liwet, sambal terasi yang pedasnya pas, dan gorengan jagung yang renyah.
Suasana santai dengan tawa dan obrolan ringan membuat aku lupa sejenak tentang hiruk-pikuk kota. Wulan memang selalu bisa membuat suasana menjadi hidup, tapi kali ini dia juga agak berbeda. Biasanya dia sangat energik dan cerewet, tapi sekarang dia lebih banyak diam dan sesekali menghela napas panjang sambil menatap ke arah pepohonan di kejauhan. Aku bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. Mungkin dia juga butuh suasana seperti ini, jauh dari tekanan pekerjaan dan rutinitas harian kami di Bandung. Setelah makan, aku menarik lengan Wulan pelan. "Ayo, kamu janji ngajak aku jalan-jalan ke sungai kecil itu kan?" Wulan menghela napas malas, tapi akhirnya berdiri juga. Iya, aku janji. Tapi jangan berharap aku bakal ikut jalan-jalan jauh ya, aku cepat capek," katanya sambil mengacak-acak rambutnya yang hitam panjang tergerai. Tito sudah menunggu di dekat pagar belakang dengan sebotol air mineral dan senyum yang tenang. Dia mengajak kami berjalan melewati ladang dan kebun kecil yang masih asri. Jalan setapak yang kami lalui beralaskan tanah lembab dan dipenuhi bau harum daun basah. Aku merasakan sensasi aneh, walau lelah karena perjalanan tadi, tapi langkah kakiku terasa ringan, seperti ada energi baru yang mengalir dari alam sekitar. Wulan terus mengeluh sepanjang jalan. Dia protes karena tanahnya licin, sandal jepitnya penuh lumpur, dan serangga yang seperti sengaja mengganggu. Aku tertawa kecil melihatnya yang selalu ceria, tapi gampang kesal dengan hal-hal kecil seperti ini. Sementara aku dan Tito justru asik berbicara. Aku merasa ada chemistry aneh antara kami, sebuah koneksi yang sulit kuterangkan dengan kata-kata. Dia bercerita tentang kehidupannya di desa, tentang bagaimana dia tumbuh dengan alam, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana tapi penuh makna. Aku mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara dia melihat dunia yang berbeda jauh dariku. Kadang dia menyela dengan komentar jenaka yang membuatku tersenyum lebar. Kami berdua seperti terjebak dalam dunia kami sendiri, meski Wulan terus menggerutu di belakang kami. Tiba-tiba, sandal jepit Wulan putus. Dia berteriak kesal, "Ah, cukup, aku balik duluan, kalian jalan saja." Aku menatapnya, ragu. Apakah aku harus ikut dia kembali ke rumah? Tapi mataku bertemu dengan mata Tito yang penuh harap. "Kamu mau ikut aku terus?" Tanyanya lembut. Tanpa pikir panjang, aku menjawab, "Aku mau lanjut." Dan dengan keputusan itu, kami berdua melanjutkan perjalanan, meninggalkan Wulan yang kesal dengan sandal putusnya. Sunyi mulai menyelimuti kami, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Justru seperti hening yang menghangatkan hati. Aku merasakan kedekatan yang aneh dengan Tito, seperti kami sudah saling mengenal jauh lebih lama daripada kenyataannya. Dia menawarkan tangannya saat aku harus melewati genangan lumpur, dan aku menerimanya tanpa ragu. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat jantungku berdebar lebih cepat. Saat kami hampir sampai di air terjun kecil itu, aku merasakan sesuatu yang tajam menyengat di pergelangan kakiku. Aku terkejut dan langsung berjongkok, menahan rasa sakit. "Aduh, aku kena sengat lebah atau semut, entahlah," kataku sambil memegang pergelangan kaki yang mulai membengkak. Tito segera turun tangan, berjongkok di depanku dengan tenang. "Biar aku lihat," katanya, tangannya ringan dan penuh perhatian saat memeriksa luka kecil itu. Rasanya aneh tapi nyaman, ada kehangatan yang menyebar dari sentuhan itu. Aku heran dengan ketenangan dan kepeduliannya. Dia dengan cekatan mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dan mulai mengangkat racun yang tertinggal di kulitku. "Sudah, ini akan cepat reda," ujarnya sambil tersenyum nakal. Aku tertawa kecil. "Aku tidak tahu kamu bisa melakukan ini." Dia mengangkat bau santai. "Kadang aku ini seperti dokter hutan." Kami tertawa bersama, dan aku merasa dunia seakan berhenti sesaat, hanya untuk kami berdua. Di saat itulah aku menyadari, hari Minggu ini mungkin bukan hanya soal pelarian dari kota, tapi awal dari sesuatu yang baru dan tak terduga. Setelah rasa sakit di pergelangan kakiku berangsur mereda, kami melanjutkan perjalanan menuju air terjun kecil yang tadi disebut Tito. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba meresapi suasana alam yang begitu berbeda dengan hiruk-pikuk kota Bandung. Udara sejuk bercampur aroma tanah basah, dan dedaunan segar membuatku merasa seolah-olah sedang berada di dunia lain yang sama sekali asing tapi menenangkan.
Tito berjalan di depanku dengan langkah ringan dan percaya diri. Sesekali menoleh untuk memastikan aku masih mengikuti. Aku memakai rok panjang yang sedikit tersangkut di ranting pohon dan daun-daun kering, tapi dia dengan lembut membantu mengurai kain tersebut agar tidak robek. Sentuhan itu membuat aku merasa diperhatikan dengan cara yang hangat dan penuh perhatian, sesuatu yang jarang aku rasakan dari orang lain. Wulan sudah lama tertinggal jauh di belakang, mungkin sudah memutuskan kembali ke rumah karena sandal jepitnya yang putus. Aku tahu dia tidak terlalu suka dengan alam liar, tapi aku malah merasa semakin penasaran dengan tempat ini. Tiap langkah membawa aku semakin jauh dari kota yang penuh tekanan dan masalah, dan lebih dekat pada ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh alam. Semilir angin yang berhembus di antara daun-daun pohon terdengar seperti musik alami yang menenangkan jiwa. Kami berdua berbicara ringan tentang hal-hal sederhana, mulai dari makanan favorit hingga kenangan masa kecil. Suara Tito yang lembut dan penuh humor membuat suasana jadi hangat, dan aku tak sadar sudah tertawa lepas beberapa kali. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku merasa nyaman, seperti sudah lama mengenalnya. Ketika akhirnya kami sampai di tepi air terjun mini itu, aku terpesona. Air mengalir lembut dari bebatuan licin, membentuk kolam kecil yang jernih dan sejuk. Di sekelilingnya, tumbuh tanaman hijau segar dan lumut yang menambah kesan alami tempat itu. Suara gemericik air yang tenang membuat aku ingin duduk dan membiarkan diri larut dalam keindahan alam. Tito duduk di atas batu datar di tepi kolam, mengundang aku untuk duduk di sampingnya. Aku mengikuti dan duduk dengan posisi yang nyaman, merasakan udara dingin yang menyentuh kulitku yang agak terpapar karena rok panjang yang sedikit tersingkap oleh angin. Sinar matahari yang menembus celah-celah daun menari-nari di permukaan air, menciptakan bayangan berkilauan yang memukau. Untuk beberapa saat, kami hanya diam bersama, menikmati keheningan yang penuh dengan kehangatan. Aku merasa seolah-olah waktu berhenti, dan dunia hanya menyisakan kami berdua di tempat yang begitu tenang dan damai. Rasa lelah dari perjalanan dan tekanan hidup di kota perlahan menghilang, tergantikan oleh perasaan damai yang luar biasa. Aku memberanikan diri untuk berkata, "Kamu berbeda dari yang aku bayangkan, Tito." Dia menoleh, matanya memancarkan rasa ingin tahu. "Berbeda bagaimana?" tanyanya dengan nada ramah. Aku tersenyum malu-malu. "Kalau boleh jujur, aku kira kamu akan terlihat kasar dan terlalu hutan, tapi ternyata kamu justru lembut dan romantis." Aku bisa melihat senyum kecil muncul di sudut bibirnya dan suara tawanya yang pelan memenuhi ruang di antara kami. Tito menyentuh wajahku dengan gerakan yang sangat perlahan, seolah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga dan rapuh. "Kamu juga berbeda, Isabella," katanya dengan suara lembut. Aku menatap matanya, mencoba mencari arti dari kata-katanya. "Berbeda, maksudmu?" tanyaku, sedikit gugup. "Berbeda dalam arti yang sangat baik," jawabnya sambil tersenyum penuh makna. Saat itu, ia mendekat dengan perlahan dan bibir kami bertemu dalam sebuah ciuman yang lembut, seperti bisikan angin di antara pepohonan. Ciuman itu bukan hanya soal keinginan, tapi juga sebuah pertanyaan tanpa kata, sebuah janji yang belum terucap. Aku membalasnya dengan hati-hati, menyambut hangat sentuhan yang membuat hatiku berdebar dan tubuhku terasa hangat. Ketika kami berpisah, tidak ada kata-kata yang terucap, hanya senyum malu yang tersungging di wajah kami. Perasaan aneh tapi menyenangkan merambat di seluruh tubuhku, dari dada hingga ujung jari-jari tangan, dan bahkan ke pergelangan kaki yang tadi tersengat. Aku merasa seolah-olah aku dan Tito sedang menulis cerita baru, satu bab yang belum pernah aku alami sebelumnya. Udara dingin mulai merayap perlahan saat matahari mulai turun, dan kami tahu sudah saatnya kembali. Tapi saat aku menatap ke arah air terjun dan langit yang mulai berubah warna, aku sadar satu hal. Hari Minggu ini telah mengubah segalanya dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Aku menggenggam tangan Tito erat-erat, dan seolah-olah dalam genggaman itu, aku menemukan keberanian baru yang selama ini hilang di tengah kesibukan kota. Kami berdiri bersama, siap melangkah pulang, tapi aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah beberapa saat menikmati keheningan di tepi air terjun kecil itu, aku dan Tito mulai bangkit, siap untuk kembali ke rumah kebun.
Udara sore yang mulai mendingin membuat kami sadar bahwa waktu begitu cepat berlalu, seolah hari itu berjalan dalam kecepatan yang berbeda dari hari-hari biasa di kota. Aku merasa berat meninggalkan tempat yang begitu damai, tempat di mana aku merasa benar-benar hadir dan bebas dari segala beban. Saat kami melangkah meninggalkan air terjun, jalan setapak yang kami lalui kini tampak berbeda. Daun-daun yang tadi tampak segar kini mulai berkilauan diterpa sinar matahari yang mulai merunduk, menciptakan bayangan panjang yang menari di antara pepohonan. Aku merasakan setiap langkah sebagai sebuah perjalanan kembali ke dunia nyata, dunia yang sebelumnya terasa jauh dan tidak ramah. Wulan sudah menunggu di teras rumah ketika kami tiba. Dia terlihat sedikit kesal, mungkin karena kami terlambat dan dia harus kembali sendiri. Aku bisa membaca ekspresinya yang campur aduk antara khawatir dan sedikit marah karena sandal jepitnya yang rusak. Tapi aku juga tahu dia senang kami kembali dengan selamat. "Lama banget kalian," katanya sambil menyipitkan mata dan menatap kami berdua dengan tatapan yang sulit dimengerti. Aku hanya tersenyum dan mengangkat bahu, mencoba meredakan ketegangan itu. "Maaf, jalannya lebih sulit dari yang kita kira," jawabku. Tito hanya tersenyum santai, seperti biasa, dengan senyum yang membuat hatiku berdebar. Kami duduk bersama di teras, menikmati sisa waktu sore dengan secangkir teh hangat yang disiapkan oleh Tante Wulan. Suasana menjadi lebih cair ketika beberapa anggota keluarga mulai bergabung dan cerita-cerita ringan mulai mengalir. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku merasa lebih hidup, lebih terbuka, dan lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitarku. Mungkin itu efek dari udara segar, atau mungkin juga karena pertemuan dengan Tito yang begitu hangat dan penuh perhatian. Malam mulai turun ketika kami bersiap untuk kembali ke Bandung. Aku berdiri di depan rumah, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang yang mulai bermunculan. Aku tahu perjalanan pulang akan melelahkan, tapi aku juga tahu bahwa aku membawa sesuatu yang berharga dari hari itu, kenangan, perasaan, dan harapan baru. Sebelum naik ke mobil, aku sempat berbisik pada Tito. "Terima kasih sudah membuat hari ini begitu istimewa." Dia menatapku dengan mata yang penuh arti dan membalas, "Aku juga berterima kasih sudah mau ikut. Kami berdua tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami berdua." Saat mobil mulai berjalan meninggalkan rumah kebun itu, aku menoleh sekali lagi ke belakang, berharap bisa menangkap sekilas senyum dan kehangatan yang kutinggalkan di sana. Dalam perjalanan pulang, aku mulai bertanya-tanya apa arti semua ini. Apakah aku siap untuk membuka hati dan menjalani sesuatu yang baru? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, hari Minggu itu telah mengubah jalanku, dan aku takkan pernah melupakannya. Malam itu, setelah sampai di rumah, aku duduk di balkon sambil menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Suasana sunyi mengelilingiku, namun pikiranku tidak bisa berhenti berputar tentang hari yang baru saja kulewati. Rumahku di Bandung terasa begitu sepi dibandingkan dengan keramaian hangat di rumah kebun Wulan. Rasanya seperti ada dua dunia yang sangat berbeda, dan aku baru saja melangkah masuk ke dunia yang baru. Aku masih bisa merasakan sentuhan Tito di tanganku, hangat dan lembut, seolah mengirimkan getaran yang membuatku sulit untuk fokus pada hal lain. Aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Apakah pertemuan singkat kami di tengah alam itu akan berarti sesuatu lebih dari sekadar kenangan indah? Teleponku bergetar, pesan masuk dari Wulan. "Kamu sudah sampai rumah? Gimana perasaanmu setelah hari ini? Ada cerita seru kan?" Aku tersenyum, membalas dengan singkat, "Sudah sampai. Terima kasih sudah mengajak. Hari ini benar-benar berbeda." Namun hatiku masih penuh tanda tanya. Aku takut membiarkan perasaan ini terlalu dalam, takut terluka atau kecewa. Tapi di sisi lain, aku ingin membuka diri, mencoba merasakan apa yang mungkin belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, kota ini dengan segala kesibukannya tidak akan memberiku jawaban yang aku cari. Sambil menatap bintang-bintang, aku teringat bagaimana Tito begitu tenang dan percaya diri, bagaimana dia bisa membuatku merasa nyaman tanpa perlu kata-kata berlebihan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin mengenal lebih jauh, sesuatu yang membuat aku merasa hidup. Tiba-tiba pintu balkon terbuka, dan Wulan muncul dengan wajah mengantuk, tapi penuh rasa ingin tahu.
Kamu lagi mikir apa, Isa? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menatapnya, ragu sejenak, lalu memutuskan untuk bercerita sedikit tentang perasaanku hari itu. Aku nggak tahu, Wulan, rasanya aneh. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan cuma soal alam atau tempatnya, tapi tentang dia. Tito. Aku menghela napas, mencoba menjelaskan perasaan yang sulit diungkapkan. Dia membuat aku merasa nyaman, seperti aku bisa jadi diri sendiri. Wulan tersenyum kecil. Aku tahu kamu nggak pernah suka dengan hal-hal seperti ini, tapi kadang hidup memang butuh kejutan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang bagus buat kamu. Aku mengangguk, walau hatiku masih diliputi keraguan. Malam itu aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan, antara masa lalu yang nyaman tapi membosankan, dan masa depan yang penuh ketidakpastian tapi menjanjikan. Sebelum tidur, aku membuka media sosial dan melihat foto-foto hari itu yang diunggah Wulan. Ada aku, Wulan, dan Tito yang tertawa bersama di bawah sinar matahari. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa hari Minggu itu bukan sekadar pelarian dari rutinitas, tapi mungkin titik balik dalam hidupku. Namun di balik semua keindahan dan ketenangan itu, ada sesuatu yang membuatku penasaran sekaligus takut. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh rumah kebun itu? Dan siapa sebenarnya Tito, pria dengan mata cokelat keemasan yang berhasil mencuri hatiku dalam waktu singkat? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku saat aku menutup mata, menunggu hari esok yang mungkin akan membawa jawaban, atau justru lebih banyak misteri. Aku masih terbayang-bayang oleh kejadian hari itu, seolah-olah semuanya baru saja terjadi kemarin. Perasaan campur aduk antara senang, penasaran, dan sedikit takut membuat pikiranku tak pernah tenang. Bagaimana mungkin sebuah hari Minggu biasa bisa berubah menjadi pengalaman yang begitu intens dan menggetarkan? Aku benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi di rumah kebun Wulan, terutama dengan kedekatanku bersama Tito. Setelah perjalanan pulang, aku mencoba mencerna semua kejadian itu. Bagaimana kami bisa begitu cepat terhubung, padahal baru pertama kali bertemu? Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang selama ini aku abaikan karena terlalu sibuk dengan kehidupan kota. Namun di saat yang sama, aku juga merasa takut. Takut kalau perasaan ini hanya sebatas ilusi sesaat, dan aku akan kembali ke realita yang sama membosankannya. Aku mulai berpikir, mungkin aku bisa saja menghindari semuanya tadi. Wulan yang memaksaku ikut ke rumah kebunnya, perjalanan yang melelahkan, bahkan pertemuan dengan Tito yang penuh kejutan. Kalau aku tetap di rumah saja, mungkin aku tidak akan merasakan semua emosi yang sekarang menggelora dalam dadaku. Tapi, di sisi lain, aku tahu, jika aku melewatkan hari itu, aku juga akan kehilangan kesempatan untuk merasakan sesuatu yang benar-benar berarti. Aku teringat saat aku dan Tito duduk di tepi air terjun, saat itu terasa begitu magis. Diam-diam, aku berharap waktu bisa berhenti agar kami bisa menikmati momen itu lebih lama. Sentuhan lembutnya, tatapan matanya yang penuh arti, membuatku merasa spesial dan dihargai. Aku bertanya-tanya, apakah dia merasakan hal yang sama, ataukah aku hanya berkhayal sendiri? Sementara itu, aku juga memikirkan Wulan. Dia seperti sosok yang berbeda setelah hari itu, lebih pendiam dan bahkan agak menjauh. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Atau mungkin dia tahu lebih banyak tentang Tito dan rumah kebun itu daripada yang dia ceritakan? Rasa penasaran mulai menggerogoti pikiranku, dan aku merasa harus mencari tahu lebih dalam. Aku membayangkan bagaimana aku bisa menyelesaikan semua ini. Haruskah aku menghubungi Tito dan mengajak bicara tentang perasaanku? Atau mungkin aku harus lebih banyak bertanya pada Wulan, mencari tahu rahasia yang mungkin tersembunyi? Semua pilihan itu membuatku bingung dan takut mengambil langkah pertama. Namun, satu hal yang jelas dalam pikiranku, hari Minggu itu bukan hanya sekadar hari biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya, tapi sudah mulai mengikat hatiku dengan erat. Aku tahu aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang, meski aku belum tahu apa itu. Dan di tengah keraguan dan ketakutanku, aku tetap berharap bahwa semua ini akan berakhir dengan kebahagiaan. Aku ingin percaya bahwa pertemuan dengan Tito bukanlah kebetulan, dan bahwa rumah kebun itu menyimpan lebih banyak cerita yang akan membantuku menemukan jawaban yang selama ini aku cari.
Hari-hari setelah kunjunganku ke rumah kebun Wulan, aku mulai menyadari ada sesuatu yang tak biasa terjadi di sekelilingku, sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Awalnya, aku pikir itu hanya imajinasiku, tapi semakin hari, tanda-tanda aneh itu semakin nyata. Aku merasa seperti sedang diawasi, bahkan saat aku sendirian di kamar atau berjalan di jalanan kota yang penuh lampu dan orang-orang berlalu lalang. Suatu sore, saat aku sedang beres-beres kamar, ponselku berbunyi dengan pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, "Jangan terlalu dekat dengan Tito." Jantungku berdegup kencang. Aku tak tahu siapa pengirimnya, tapi kata-kata itu membuatku merinding. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang salah dengan Tito? Aku langsung menghubungi Wulan, berharap dia bisa menjelaskan, tapi panggilanku tak diangkat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah kebun itu lagi, kali ini sendirian. Aku merasa harus mencari jawaban, menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, suasana terlihat berbeda. Rumah kayu yang cerah dan hangat saat kunjungan pertama kini tampak lebih sepi dan sunyi, seolah menyembunyikan rahasia yang berat. Tito muncul dari balik pepohonan, wajahnya serius dan ada bayangan gelap di matanya. Dia mengajakku duduk di teras, dan dengan suara pelan mulai bercerita tentang masa lalunya yang tak pernah ia bagi sebelumnya. Ternyata, selama bertahun-tahun, keluarganya menjaga sebuah rahasia besar yang berhubungan dengan tanah dan hutan di sekitar rumah kebun itu. Rahasia yang jika bocor bisa merusak nama baik dan kehidupan mereka. Aku terkejut mendengar semua itu. Tito menunjukkan beberapa dokumen tua dan foto-foto yang memperlihatkan leluhur mereka yang berjuang menjaga tanah itu dari pengerusakan dan penebangan liar. Namun, ada juga ancaman dari pihak luar yang ingin mengambil alih tanah tersebut dengan cara-cara licik dan berbahaya. "Makanya aku harus hati-hati, Isabella," katanya sambil menatapku dalam. "Ada orang-orang yang tidak ingin aku dekat dengan siapapun, apalagi dengan kamu. Mereka takut rahasia ini terbongkar." Aku mencoba memahami semua itu, tapi rasanya seperti cerita dongeng yang sulit dipercaya. Namun, tatapan Tito yang tulus dan ketegasan suaranya membuatku yakin bahwa ini bukan sekadar drama. Aku mulai menyadari bahwa hari Minggu yang indah itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Aku bertanya-tanya, apa hubunganku dengan rahasia ini? Mengapa aku harus terlibat? Aku merasa seperti terperangkap dalam permainan yang jauh dari dunia kota yang aku kenal, sebuah permainan dengan aturan yang tidak aku pahami. Tito memegang tanganku erat, menunjukkan bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Saat kami berbicara, bayangan malam mulai menyelimuti rumah kebun itu. Suara angin dan dedaunan bergesekan menambah ketegangan yang kini terasa begitu nyata. Aku tahu bahwa perjalananku baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Namun di balik ketakutan dan kebingungan, ada satu hal yang membuatku kuat. Aku ingin tahu kebenaran, seberapapun pahitnya. Dan aku tahu, dengan Tito di sisiku, aku mungkin bisa melewati semuanya. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi rahasia yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan rumah kebun itu? Malam itu, setelah perbincangan yang berat dengan Tito, aku merasa seolah-olah berada di tengah badai yang tak berujung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuka lapisan-lapisan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan rumah kebun itu. Aku tahu, aku telah terjerat dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang pernah aku bayangkan. Ketika kami berdua berjalan menyusuri pekarangan yang remang-remang diterangi cahaya bulan, Tito berhenti dan menatapku dengan serius. "Isabella, aku harus jujur padamu. Ada sesuatu yang lebih gelap dari yang kamu tahu. Orang-orang yang mengancam keluargaku bukan hanya sekadar pengusaha tamak. Mereka punya hubungan dengan organisasi yang berbahaya. Mereka tidak segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan." Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Bayangan horor mulai menghantui pikiranku. Aku tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam sesuatu yang bisa membahayakan nyawaku. Tapi di sisi lain, aku tak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh terlibat, dan ada sesuatu dalam diriku yang ingin melawan, ingin melindungi apa yang benar. Tito menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Mereka sudah memantau kami sejak lama.
Mereka tahu tentang hubungan kita, dan itu membuatmu berada dalam bahaya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Apakah aku benar-benar siap menghadapi risiko sebesar ini hanya karena sebuah perasaan dan sebuah rumah kebun? Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari balik pepohonan. Kami berdua menoleh, dan aku melihat bayangan gelap yang bergerak cepat, seolah mengawasi kami. Tito segera menggenggam tanganku dan menarikku masuk ke dalam rumah dengan cepat. Pintu tertutup rapat, dan kami berdua berdiri saling berhadapan, napas terengah-engah. "Ini baru permulaan, Isabella," katanya dengan suara pelan tapi tegas. "Kita harus berhati-hati. Aku tidak ingin kamu terluka." Aku menatap matanya, melihat ketulusan dan kekhawatirannya yang dalam. Aku tahu aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Tito dan semua yang kami perjuangkan. Dalam keheningan malam itu, aku merasakan pergeseran besar dalam hidupku. Dari seorang gadis kota yang biasa menikmati kenyamanan dan rutinitas, aku kini berada di tengah konflik yang penuh rahasia dan bahaya. Aku harus memilih melangkah mundur dan kembali ke zona nyaman, atau melangkah maju, menghadapi risiko demi sesuatu yang lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara yang mantap aku berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan berdiri bersamamu." Tito tersenyum tipis, seolah menemukan kekuatan baru dalam kata-kataku. Kami tahu, perjalanan kami akan penuh rintangan, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk melangkah ke dalam gelap, demi menemukan cahaya di ujungnya. Namun di balik segala keberanian itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Siapa sebenarnya di balik bayangan gelap yang mengintai kami? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rumah kebun yang terlihat damai itu? Jawaban atas misteri itu mungkin akan mengubah segalanya, bahkan hidup kami berdua. Malam itu terasa seperti adegan dalam film thriller yang penuh ketegangan dan misteri. Setelah peringatan Tito tentang bahaya yang mengintai, aku merasakan detak jantungku berdentum lebih kencang dari biasanya. Seolah-olah dunia di sekelilingku berubah menjadi bayangan gelap yang dipenuhi rahasia dan ancaman tak terlihat. Rumah kebun yang sebelumnya terasa hangat dan penuh kehidupan kini berubah menjadi benteng yang penuh ketegangan. Setiap suara kecil di luar dinding kayu itu membuatku terjaga, waspada. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan aneh dari pepohonan, seperti menyampaikan pesan rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang tahu. Aku merasakan ketegangan yang tak tertahankan, seolah-olah bayangan-bayangan gelap itu benar-benar mengintai kami dari balik pepohonan. Tito dan aku berusaha tetap tenang, namun aku tahu bahwa ketenangan itu hanyalah topeng yang rapuh. Kami berdua sadar bahwa malam ini hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Aku memikirkan kembali semua yang telah terjadi, perjalanan ke rumah kebun, pertemuan pertama dengan Tito, ciuman yang lembut di tepi air terjun, hingga pengungkapan rahasia keluarganya yang berbahaya. Dalam keheningan itu, aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam pusaran cerita yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku bukan lagi gadis kota yang biasa menikmati kafe dan mal, tapi pemain dalam drama yang penuh intrik dan bahaya. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu, membentuk perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, di tengah ketegangan yang meningkat, ada sesuatu yang menguatkan dalam diriku. Aku tahu aku tidak sendirian. Tito ada di sampingku, dan kami saling bergantung satu sama lain. Ada ikatan yang kuat yang terbentuk dari pengalaman bersama, dari perjuangan melawan ancaman yang tak terlihat. Aku mencoba membayangkan apa yang akan terjadi esok hari. Apakah kami akan menghadapi serangan nyata? Apakah rahasia keluarga Tito akan terungkap ke publik? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku tidak bisa tidur, tapi juga membakar semangatku untuk terus mencari kebenaran. Aku tahu bahwa hidupku telah berubah selamanya. Tidak ada jalan kembali ke kehidupan biasa yang aku kenal. Aku harus siap menghadapi apapun yang datang, berani melangkah ke dalam kegelapan demi menemukan cahaya. Dan saat aku menatap langit malam yang penuh bintang dari balik jendela kayu, aku tahu satu hal pasti. Cerita ini belum berakhir. Ini baru permulaan, dan aku harus siap menghadapi tantangan yang menanti di depan. Sebuah babak baru yang penuh misteri, cinta, dan bahaya sedang menunggu untuk ditulis. Aku hanya bisa berharap bahwa aku cukup kuat untuk menulisnya dengan keberanian dan hati yang tulus.
Matahari mulai menyelinap di balik bukit saat aku dan Tito duduk di teras rumah kayu itu. Wajah kami masih menyimpan jejak kelelahan dan kecemasan dari malam yang penuh ketegangan. Udara pagi yang sejuk membawa harapan baru, tapi juga mengingatkan bahwa ancaman yang mengintai belum hilang. Aku tahu, hari ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Tito menatapku dengan mata yang penuh keteguhan. Isabella, aku janji akan melindungimu apapun yang terjadi, katanya lirih. Kata-katanya memberikan kekuatan yang tak terduga, membuatku merasa tidak lagi sendiri dalam menghadapi badai yang belum reda. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang mengusir rasa takut yang masih menggerayangi hatiku. Saat kami bersiap melangkah keluar rumah, sebuah suara langkah kaki dari kejauhan membuat kami berhenti sejenak. Aku menoleh dan melihat sosok yang selama ini menjadi bayangan misterius di balik ancaman yang kami hadapi. Wajahnya samar, tertutup topi dan jaket gelap, tapi aura dingin dan tajam yang terpancar darinya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Sosok itu mendekat dengan langkah mantap, membawa pesan yang akan mengubah segalanya. Kalian berdua terlalu dalam masuk ke dalam permainan ini, suara beratnya menggema di udara pagi. Ada rahasia yang tidak boleh terbongkar, dan aku di sini untuk memastikan itu tetap tersembunyi. Aku dan Tito saling bertukar pandang, sadar bahwa ini bukan hanya tentang kami lagi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang pernah kami bayangkan. Aku merasakan adrenalin mengalir deras, ketegangan yang mencapai puncaknya. Semua yang telah kulalui, semua keputusan yang kuambil, membawa aku ke titik ini, titik di mana aku harus memilih antara menyerah atau berjuang dengan segenap jiwa dan raga. Aku menatap sosok itu dengan mata penuh keberanian, meski hatiku berdebar kencang. Kami tidak akan mundur, suaraku tegas. Kebenaran harus terungkap, apapun risikonya. Sosok itu tertawa dingin, namun aku tahu di balik tawa itu ada ketakutan tersembunyi. Kalian belum tahu apa yang sebenarnya kalian hadapi, katanya sebelum berbalik dan menghilang di balik pepohonan. Saat keheningan kembali menyelimuti pagi itu, aku menatap Tito dan merasakan bahwa apapun yang akan datang, aku tidak akan melewatinya sendirian. Di tengah ancaman dan misteri yang mengelilingi kami, aku menemukan kekuatan yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Kekuatan untuk bertahan, untuk mencintai, dan untuk melawan. Ini bukan sekadar kisah tentang seorang gadis kota yang tersesat di rumah kebun. Ini adalah kisah tentang keberanian menemukan diri sendiri di tengah badai, tentang cinta yang tumbuh di tempat yang paling tak terduga, dan tentang rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dan saat kami melangkah bersama ke masa depan yang penuh ketidakpastian, aku tahu satu hal pasti. Cerita kami baru saja dimulai, dan petualangan sejati masih menanti di balik horizon yang tak terlihat.